Bisa kalian cek. Nah, kelihatan ya? Ini kalau ketutup, apalagi tutup benda yang empuk, maka dia nggak bisa buang panas. Panasnya masih di dalam terus. Efeknya laptop kan bunyi biasanya. Ada yang laptopnya seperti itu. Itu sebenarnya terlalu panas. Kalau dia dipaksakan terus overhead, kalau sudah overhead, ya kebakar, hangus. Laptop saya pernah yang Acer 4732Z, cuman bukan sama saya perawatan nggak ada masalah dari 2009 sampai 2021, laptop berjalan lancar, nggak ada masalah. Tapi di tahun 2021 karena dibawa sama orang, nah dibawa sama orang, dia menggunakannya nggak ngerti cara penggunaan, akhirnya laptopnya dol, nggak bisa diapa-apakan lagi, overhead dia. Makanya ketika gunakannya di atas permukaan empuk, rawan nutup kipas. Kemudian yang paling sering kalau cewek, meletakkan cairan di sebelah laptop. Jadi kalau pas lagi minum, ini sebenarnya bahaya ini. Kalau ini kan nggak tertutup. Sekali kesenggol, sampingnya ini mesin semua. Ada waktu itu yang ketumpahan jus, kopi. Kemudian gimana nasibnya? Selamat atau harus ganti? Karena rawan. Kalau sudah dekat sama cairan itu berbahaya. Sekalinya dia kena tumpahan, beda sama HP. Kalau HP kalian masukkan ke beras itu mungkin masih ada kemungkinan selamat. Tapi kalau laptop ketumpahan bagian keyboardnya itu kok kemungkinan selamatnya kecil banget. Kemudian ini kalau yang suka otak-atik, jangan bongkar laptop kalau belum cukup pengetahuan. Karena saya pernah nemui ada dia ngerti pengetahuan tentang PC komputer. Komputer itu kalau nggak mau hidup, biasanya masalah RAM-nya kotor atau kipasnya kotor. Dan diasumsikan laptop juga sama. Ketika punya kawannya bermasalah laptopnya nggak bisa hidup, dia langsung berasumsi masalahnya di apa? RAM. Jadi dia bongkar bagian bawahnya, RAM-nya diambil disikat. Padahal masih masa garansi. Kadang nggak mau hidup bukan masalah hardware-nya, masalah software-nya. Windows-nya bermasalah atau salah jalur hard disk, itu saja dicek dulu. Beda dengan PC. Kemudian sleep sama hibernate terlalu lama. Bedakan Windows dengan kalau Linux itu relatif masih agak aman, komentar beberapa pengguna. Apalagi MacBook itu mau kalian biarkan sampai 3 tahun, insya Allah aman. Jadi nggak pernah kalian matikan, selesai cuma tutup gitu aja, tutup buka, nggak pernah dimatikan selama 3 tahun, insya Allah masih aman. Siapa yang pakai MacBook? Hah? Mana? Pernah nggak matikan MacBook berapa lama? 2 hari. Ya nggak apa-apa. MacBook punya ketahanan cukup tangguh karena dia softwarenya berdiri sendiri dan baterainya relatif jauh lebih awet dibandingkan dengan menggunakan Windows. Maka para pengguna MacBook, bahkan ada anak kuliahan semenjak masuk kuliah semester awal sampai selesai MacBooknya nggak pernah dimatikan. Jadi cuma sekedar sleep dan nggak ada masalah. Tapi kalau Windows biasanya kalau sleepnya terlalu lama itu masalah biasanya, dan beberapa kasus seperti itu. Jadi bisa kalau sleep itu ya kira-kira kalau kalian tinggal mau mandi atau sekedar makan, sleep gak ada masalah. Kalau mau agak lama, habis pagi kalian mau dirosah kemudian ditinggal saksianan gitu kan, bagusnya di hibernate aja bagi yang menggunakan Windows. Ada opsi hibernate-nya? Nggak ada, karena nggak dihidupkan. Cara menghidupkannya, pencet start, kemudian klik power, just power plan, kemudian
eh, sini, sini, sebentar. Nah, hibernetnya belum hidup punya kalian, kayak ini juga belum hidup. Bisa kalian cek ya, centangnya belum hidup. Kalian kelihatan nggak burung kayak gitu? Autofokusnya coba di bentar, autofokusnya biar diinikan dulu. Ini udah mentok gitu. Saya ulang ya. Tombol start pencet. Tulis power. Sudah. Kemudian power action setting bisa, atau power sleep baterai juga bisa. Klik. Ya, power management harusnya. Power management. Edit power plan coba. Oke. Power option. Tulis saja power option. Power option, kemudian diklik. Sudah? Tulis power option di sini, start. Jadi power plan juga bisa sebenarnya. Edit power plan aja, kalau misalnya power optionnya nggak ada, edit power plan. Kemudian klik yang atasnya ini, power option. Sudah? Kemudian ke choose what the power button does. Oke, kelihatan hibernetnya belum hidup. Ini dicentang nggak bisa, nggak bakal bisa dicentang ya kalian. Cara nyentangnya, yang atasnya ini, ceng setting bagian atas. Terlihat? Oke, klik, baru kemudian hibernetnya dicentang save change. Oke, sekarang kalau kalian pencet tombol start, kemudian power, hibernetnya sudah muncul. Hibernet itu saat kalian klik, nanti pas kalian menghidupkan laptop, dia masih di halaman yang sama dengan sleep. Kalau sleep kan dia masih mikir itu memorinya. Kalau hibernet dia istirahat. Jadi dia istirahat, tapi saat dia masuk, dia kembali ke halaman terakhir yang kalian tinggalkan. Kalau kalian ngetik, buka terakhir ya masih sama ketikan itu. Tapi dia udah nggak mikir, udah nggak kecapean. Sama halnya, kalian kalau megang minuman, megang satu gelas, kalian angkat seperti ini, kira-kira kuat berapa lama? Kalau 1 menit, ringan atau enggak? Masih mampu ya 1 menit? 1 jam? Pegel ya? Sama, laptop kalian juga sebenarnya sama. Kalian biarkan sleep, dia mikir terus. Makanya hibernetnya dihidupkan. Kalau misalnya mau istirahat agak beberapa jam nggak ada masalah.
Sehingga ketika nanti dihidupkan lagi, dia masih halaman terakhir yang kalian tinggalkan, tapi posisi laptop sudah istirahat. Bahkan kipasnya udah mulai berhenti dia. Kalau enggak, dia masih mikir semua, dia hanya menggunakan RAM saja untuk penyimpanan. Selain itu dia masih lebih stabil. Oke ya, selesai di situ. Oke. Coba dipencet tombol ini ya, muncul enggak? Muncul semua. Oke. Ada yang belum? Saya ulangi. Start, klik power, edit power plan, klik. Bagian atas ini ada option, power option yang kita ambil. Kelihatan? Kelihatan nggak sih di situ? Power option. Baru kemudian bagian kiri tentukan tombol yang diinginkan. Klik. Di sini sudah centang semua. Tadi kalau yang di sini ada hibernate-nya belum centang, nggak bisa langsung diklik di sini. Nah, kliknya harus atasnya ini. Change setting. Klik. Baru kemudian dia hidup dan bisa kalian hibernate. Pengaturannya bisa diatur di sini. Sudah semua? Oke, kalau sudah kita tutup. Ada yang ditanyakan di sini? Masalah perawatan laptop? Clear? Selesai? Ada yang masih ganjel? Sampai di mana itu? Sudah? Bisa ya? Hibernate-nya sudah kelihatan? Bisa diklik? Oke. Selesai semua? Oke. Sekarang selanjutnya, masalah software yang sangat sering terjadi. Yang pertama, beberapa yang datang ke rumah itu wifi nggak nyambung, padahal sebelumnya bisa dan nggak diapa-apain. Masalahnya simpel, sering ya cuma masalahnya di sini toh. Cek tombol di keyboard, ikonnya beda-beda. Ada yang ikonnya wifi, pesawat atau jaringan. Cari di barisan F. Kalau di sini kadang dia di bagian samping ada tombolnya atau di samping power. Yang selatan. Ada kelihatan di bagian atas? Nggak ada. Kalau yang nggak ada, di bagian samping kanan kiri atau sekitar tombol power. Nah, kadang masalahnya cuma itu toh, nggak sengaja kepencet. Kalau itu nggak sengaja kepencet, posisinya dia nggak bisa nerima wifi, sehingga cukup dipencet ulang. Cuman setiap laptop beda-beda. Ada yang bisa langsung, misalnya F8 ya, di sini saya F8. Klik F8 toh, sebagian selesai. Sebagian laptop enggak, dia butuh FN. FN bagian bawah nomor 2. Nah, FN sama tombolnya itu. Atau sebagian lagi masih butuh mencet tombol shift tambahan. Jadi 3 tombol dipencet bareng. Shift, FN sama itu. Ada juga yang menggunakan tombol kontrol. Jadi coba semua aja.
Jadi kalau tombolnya dipencet nggak ngaruh, coba tambah Fn nggak ngaruh, coba tambah Shift nggak ngaruh, tambah Ctrl Shift nggak ngaruh, tambah Alt. Iya, kombinasi beda-beda masalahnya. Nah, ini masalah di WiFi. Ada juga yang MOSFET-nya, MOSFET tahu ya? MOSFET kotaknya itu sama karena nggak bisa dipakai. Nah, solusinya sama. Cek tombol MOSFET. Gambarnya kayak di sini berarti F7. Kalau di sini MOSFET F6. Setiap laptop beda-beda. Ada yang F7, F6, F8, silahkan kalian sesuaikan. Caranya juga sama. Jadi waktu itu ada yang pakai MOS kabel. Saya tanya, lah MOSFET-nya kenapa rusak? Ternyata masalahnya simpel. Cuman itu kok. Jadi setelah diklik ininya sudah bekerja normal lagi. Karena ini di off kan. Biasanya di off kan apa? Kalau pas kalian lagi mau fokus ngetik atau yang lain nggak butuh MOSFET, matikan. Karena kadang jari itu nggak sengaja geser ke sini, akhirnya kerjaan berubah. Makanya MOSFET dikasih opsi buat dimatikan. Kalau yang dimatikan pas jempol kalian nggak sengaja di atasnya ini nggak ada masalah. Nggak bakal goyang kerjaan yang lain. Gitu ya. Ketemu semua tombolnya kan? Masalah berikutnya ini yang paling sering. Kalau nggak muncul nih gambarnya. Punya kalian muncul nggak gambarnya? Windows kadaluarsa. Muncul ya? Kok punya saya nggak? Oke. Kalau Windowsnya kadaluarsa, biasanya bagian kanan itu ada muncul tulisan watermark. Kayak di gambar itu. Di sini nggak muncul. Di sini ada yang pakai muncul watermarknya. Angkat tangan. 1. Watermark itu cetak refresh ulang. Nah, watermark itu kayak gini. Coba dilihat bagian kanan, ada tulisan aktif Windows enggak? Kalau ada, mau buka apapun kalian, ini ngambang terus bagian depan. Tadi yang muncul 1, siapa lagi? 2, sebelah kanan ada? Itu muncul terus. Dia muncul terus karena belum diaktifasi atau efeknya nggak bisa ganti wallpaper. Ada dulu yang ke rumah nggak bisa ganti wallpaper? Ada ya? Gara-garanya ini. Gara-garanya masalah aktivasi. Karena Windows kalian rata-rata Windowsnya bajakan. Windows yang asli bagian belakangnya ada lisensi. Kalau nggak bagian belakang, bagian depan ada stikernya. Itu Windowsnya asli. Ori. Kalau itunya nggak ada atau nggak ada stiker bagian depan, kalian belinya di itu ada juga itu yang HP. Kalian belinya di toko-toko komputer itu udah diinstalkan di sana. Jadi Windowsnya bajakan. Kalau saya beli dulu milihnya yang DOS. Jadi dihidupkan hitam. Itu namanya tanpa operation system. Jadi nginstal sendiri. Kenapa kalau diinstalkan itu? Karena kadang masalah. Masalahnya apa? Semua aplikasi yang nggak tak butuhkan itu muncul. Ada Photoshop, Corel Draw, ada macam-macam. Padahal saya nggak butuh. Itu diinstalkan semua dan itu berat-berat kan. Contoh punya kalian nih, yang kalian gunakan. Ini kan sekarang cuman apa nih? Browser ya, satu tok kan. Coba penggunaan memorinya berapa persen? Cara penggunaannya, kalian menggunakan Windows sama X, klik, kemudian klik bagian
Task Manager. Kecepatan. Tombol Windows sama huruf X dipencet bareng. Windows. Gambar jendela. Nomor 3 paling bawah dari kiri. Sama huruf X dipencet berbarengan. Sudah? Muncul banyak opsi ya. Kalian klik yang ini, Task Manager. Di sini. Task Manager. Ketemu? Klik. Tampilannya habis ini beda-beda. Yang penting kalian klik bagian performa. Kalau misalnya ini kok nggak muncul, kalian seperti ini, klik yang garis 3. Tek, muncul dia. Klik bagian performa. Ini RAM-nya 4 GB, yang kepake 3,2 GB, 86%. Padahal ini cuma buka Google Chrome, bener ya? Bisa kalian lihat kan? Google Chrome kok yang dibuka, tapi memorinya hampir habis. Yang dari Wonogiri mana? Yang dari Surabaya ya? Coba dicek, mesti punyamu paling ringan. Yang lainnya mesti di atas 70. Bener ya? Hah? 51 karena RAM-nya gede. Itu yang 51 mesti RAM-nya 16 GB. Bagian memori dicek bagian garis sampingnya. Kalau di sini 3,7, berarti RAM-nya 4 GB. Coba yang tadi 51, di sini dicek berapa? Kemungkinan 16. Hah? 70 atau tidak atas 70. Yang paling ringan harusnya dari Wonogiri. Karena itu data oprek semua, tahap uji semua yang nggak dibutuhkan. Kalau menggunakan Atlas, yang di rumah saya menggunakannya Atlas. Kalau cuma buka satu, mentok-mentok 30-40% yang kepake. Mentok-mentok. Jadi masih longgar. Karena bawaan Windows, apalagi yang asli, yang pada asli-asli itu, sampahnya banyak banget. Serius. Makanya kenapa laptop kalian lambat? Karena sampahnya banyak, yang nggak dibutuhkan sama kalian jalan semua. Di bagian sini Start APPS, ini kalau pas hidup, ini semuanya jalan semua ini. Bawahnya ada tulisan Startup APPS. Maksudnya pas dia hidup, semua aplikasi yang ada di sini Startup APPS ini semuanya hidup langsung, otomatis saat kalian menghidupkan. Jadi kenapa kok kerasa berat? Aslinya berjalan, tapi di belakang layar. Makanya laptop kadang ngerasa berat. Nah, yang nggak kalian butuh-butuhkan matikan aja. Contoh nih, kayak apa ini? Edge ini disable aja, matikan. OneDrive nggak kepake, matikan. Kemudian Punlink nggak butuh, matikan. Ini nggak butuh, matikan aja. Asus ini apa nggak butuh, matikan, disable. Klik kanan ya, klik kanan kemudian matikan. Nah, performanya masti tinggi-tinggi semua. Harusnya yang paling ringan yang dari Wonogiri itu. Caranya lupa. Windows X, kemudian Task Manager. Klik. Ini tampil semua bagian performa. Performa ini muncul CPU-nya, berapa persen yang kepake, memorinya. Memori itu RAM. SSD itu hard disk-nya, penyimpanannya. Nah, memori yang kepake 86%. Oke, cukup? Jadi tadi yang Windows-nya ada muncul Activate siapa? Satu tok
yang dari Wonogiri? Siapa lagi? Satu lagi? Padahal ini Windows asli loh. Windows asli muncul itu, harusnya enggak. Kalau muncul, tak ajari cara bajaknya. Karena kadang, kalau itu sudah butuh aktivasi, kalian nggak bisa ganti wallpaper. Bener ya? Pernah ada yang merasakan seperti itu? Mau ganti wallpaper nggak bisa, kekunci. Nah, apalagi pas laptopnya yang dipinjam orang, sementara pas lagi foto narsis bagian depan, itu kan malunya double ya kalian, ya kan? Makanya mau ganti, gimana nggak bisa gantinya? Mati sudah terkunci. Nah, cara gantinya, klik aja itu. Terus softwarenya muncul. Kalau nggak punya uang, ya kalau punya uang beli resmi. Kalau nggak punya uang atau eman-eman, biasanya eman-eman. Softwarenya 750. Kira-kira kalian lebih milih buat beli ini atau milih dibajak? Nah, kalau mau dibajak, itu alat untuk membajaknya sudah saya sediakan. Tinggal kalian klik aja yang bagian atas. Itu namanya cuma disamarkan, nggak usah dianggap. Jadi langsung diklik aja. Yang punya, saya langsung praktekkan yang Wonogiri sama namanya? Fitria. Fitria, klik yang kacang, zip, download. Klik langsung otomatis download ya. Sudah ya. Kemudian masuk ke bagian, waduh, kedetek. Sorry, dimatikan dulu antivirusnya. Ini salah satu yang bikin berat itu antivirus. Laptop saya dari dulu nggak pernah tak install antivirus. Ini sudah expired juga ini aslinya, tapi nggak bisa diklik. Ini kalau ada pemberitahuan virus detected, abaikan aja, aman, oh tenang aja. Ada yang berhasil download? Oh ya. Hah? Gimana? Udah nggak bisa diklik nih. Kalau menggunakan Google Chrome nggak bisa, buka aja, gunakan bawaannya apa?
laptop menggunakan Microsoft Edge, paste di situ alamatnya, nanti terdownload otomatis. Copy paste aja. Yang punya Sari Fitria di bagian download, nggak muncul. Kehapus juga ini.